Halo, balik lagi channel Mas Nutria, dan di video kali ini kita bakalan bahas satu buah efek yang kemarin kita udah unboxing dan juga quick review. Ini ada M-Vape yang tipe AC ya, yang akustik. Ini di depan saya udah terpampang, ini udah tersambung juga ke gitar. Ini untuk kabel yang ke gitar. Kemudian yang ini langsung nyambung ke handphone saya buat ngerekam. Kemudian yang satunya lagi, yang ini adalah colokan untuk headphone buat monitoring saya dengerin suara gitar yang lagi saya mainin. Oke, M-Vape-nya ini udah terpasang ke semua alat yang dibutuhkan. Sekarang kita coba nyalain. Yang kemarin masih bingung nanyain gimana cara pengoperasiannya, saya udah punya tapi bingung cara makainya kayak gimana, minta dijelasin. Oke, kita langsung jelasin aja. Kita jelasin seala sayanya aja ya, seala kadarnya saya, sebisanya saya. Oke, ini pas pertama kita nyalain, ini si efeknya langsung masuk ke mode preset ya. Mode preset 1 atau A, B, dan C. Kalau misalkan kita mau masuk ke mode live, kita tekan yang ini. Di sini ada tulisan live atau preset. Di sini ada live atau preset, bisa dilihat. Live garis miring preset. Kita tekan aja keduanya bersamaan, bukan di hold ya, ditekan aja. Kayak gitu. Ini udah masuk ke mode live. Jadi ini untuk setelannya ini manual ya, nggak ada settingan yang tersimpan atau apalah. Yang pertama di sini ada tombol volume. Untuk pengoperasian tombol volume udah pada tahu semua lah untuk pengaturan volumenya ya. Kemudian yang ini kalau misalkan kita tekan, ini untuk menghidupkan ear cup. Ear cup itu yang ini ya. Ini untuk simulasi bunyi gitar apa atau apa. Di keterangannya di sini yang pertama, kalau misalkan kita hidupkan dalam kondisi seperti ini, ininya nggak nyala, untuk menjaga nyala, kita di sini masuk ke mode off atau tanpa IR-nya aktif ya. Jadi ini untuk suara gitarnya. Suara gitarnya itu langsung masuk tanpa melalui proses apapun. Jadi pokoknya mentahnya dari si gitarnya kayak gitu. Kemudian kalau misalkan kita masuk ke yang pertama di sini, ini preset yang pertama namanya di sini Mart 45 Piezo 3C. Ini mungkin untuk simulasi Martin ya, Martin 45 Piezo 3C. Kalau misalkan kita bunyikan ini nanti suara gitarnya jadi menggunakan simulasi atau ear cup yang Martin 45 Piezo 3C dan seterusnya ya. Di sini ada beberapa ya untuk IR-nya. Yang pertama ada Martin 45, kemudian kalau misalkan kita putar satu kali lagi, masuk ke yang kedua yaitu akustik 2 impulse. Kemudian kalau misalkan kita klik lagi satu kali lagi, kita putar satu kali lagi, masuk ke Wurlitzer 1. Jadi bunyinya seperti itu. Kemudian kalau misalkan kita putar satu kali lagi, di sini masuk ke Martin 45 Soundhole 5C. Yang tadi yang pertama Martin 45 Piezo 3C, sementara yang untuk yang ini yang sedang kita gunakan ada di Martin 45 Soundhole 5C. Jadi mungkin ini yang pertama tadi untuk piezonya, kemudian yang ini urutannya yang keempat ya. Dari IR-nya Martin 45 Soundhole 5C. Jadi ini untuk todongnya mungkin ya, soundhole itu ditodong atau pick up soundhole, saya kurang paham. Intinya bunyinya seperti itu. Kemudian kalau misalkan kita putar lagi, ini masuk ke Soldano 2-inch cap DC. Di sini tulisannya seperti itu. Kemudian masuk ke yang nomor 6 selanjutnya ada on axis grill di sini. Kalau misalkan kita putar satu kali lagi, masuk ke on axis grill. Jadi bunyinya jadi seperti ini. Kemudian masuk ke IR yang berikutnya. Di sini masuk ke Taylor 314 CE Sound Deluxe. Jadi untuk bunyinya mensimulasikan gitar Taylor ya, mungkinnya kurang lebih bunyinya seperti itu. Kemudian untuk yang terakhir di sini, untuk yang terakhir, sorry salah. Untuk yang terakhir di sini ada Pro GR Floor. Jadi untuk simulasi Pro GR Floor, saya kurang paham tapi untuk bunyinya intinya seperti itu ya. Lanjut ke knob-knob berikutnya. Di sini untuk knob time, di sini berfungsi pas kita udah tekan yang ini. Jadi time ini untuk mengatur lama atau sebentarnya dari efek yang sedang kita gunakan ya. Kalau misalkan kita menggunakan reverb, di sini ada di sebelahnya ada satu buah knob lagi untuk mengatur reverb atau delay yang sedang kita gunakan. Kalau misalkan ke kanan atau ke kiri delay, yang sebelahnya lagi itu reverb. Dan untuk pengaturan waktunya di sini ya. Kalau misalkan ini aktif, kita bisa putar, kita bisa setting dari sini.
Kita setting aja sesuai dengan nyamannya kita aja, selera kita aja. Kemudian selanjutnya di sini ada knob modulasi ya, atau mod. Jadi ini kalau misalkan kita putar ke sebelah kanan, ini masuk ke efek tremolo ya. Kalau misalkan kita butuh efek tremolo, kita putar aja ke arah kanan. Dan ini menyesuaikan ya, semakin ke kanan jadi efeknya semakin berasa. Kemudian untuk ke sebelah kiri di sini ada efek apa ini namanya? Chorus. Jadi untuk ke sebelah kiri di sini ada efek chorus. Dan untuk chorus ini kalau misalkan kita putar lebih ke kiri lagi, efeknya lebih nambah lagi ya untuk parameternya. Kemudian di sini ada anti feedback juga. Untuk mengaktifkannya tinggal kita tekan yang ini. Ini sekaligus mengaktifkan juga si equalizernya ya. Ada bass, mid dan juga treble. Sorry buru-buru biar gak kelamaan. Untuk modulasinya di sini misalkan aktif. Anti feedbacknya misalkan ada di 1, dan ini untuk kompresor. Untuk pengaturan kompresor di sini bebas disesuaikan aja sama kebutuhan ya. Seperti itu untuk penyesuaian di mode live-nya. Sementara untuk save atau misalkan kita mau simpan pengaturan yang kita udah buat, misalkan kita udah setting nih sesuai dengan keinginan kita mau save di salah satu tombol yang ini, kita tinggal tekan lama aja misalkan kita mau simpan di A ya. Kita tekan di sini. Kalau misalkan lampunya udah berkedip cepat seperti itu, jadi udah tersave ya. Atau misalkan kita mau save di sini, kita tinggal tekan lama aja di bagian sini. Dan untuk menggunakan preset-preset yang udah kita save, kita tinggal beralih mode aja ke mode preset. Tinggal tekan lagi kayak tadi yang pertama, tinggal tekan 2 di sini. Sorry. Tinggal tekan bersamaan di sini. Nah, ini udah masuk ke mode preset. Kemudian untuk tombol-tombol ini masih ada fungsi lainnya juga. Di sini ada edit atau preset. Kalau misalkan kita mau edit atau preset, kita bisa tekan sini juga. Ini masuk ke mode yang seperti live yang tadi. Jadi kita bisa edit-edit. Kemudian kita kalau misalkan udah diedit di sini, kita udah sesuaikan sesuai dengan keinginan kita. Kita tinggal save dengan cara tekan seperti ini. Itu udah tersimpan ya. Kalau mau balik lagi, kita tinggal tekan di sini. Nah, ini udah masuk ke mode preset lagi. Kemudian untuk di sini ada juga hot Bluetooth atau hot tuner. Kalau misalkan kita tekan bersamaan yang ini, yang 2 ini masuk ke mode Bluetooth atau mematikan atau menghidupkan si Bluetoothnya ya. Jadi untuk turn off dan turn on-nya si Bluetoothnya, sorry belepotan. Kayak gini misalkan. Tuh, jadi lampu yang di atas ini menandakan Bluetoothnya mati atau sedang beroperasi ya, on atau off. Kalau misalkan kita mau hidupkan lagi, tinggal tekan lama lagi seperti ini 2. Nah, hidup lagi kan. Nah, kemudian di sini ada satu lagi hold tuner. Jadi kalau misalkan kita mau menggunakan tuner pada efek ini tuh kayak gini caranya. Tinggal hold ada di bagian dua sini. Nah, di bagian atas sini kan ada beberapa huruf ya. Ini untuk senar E, A, D, G, E. Kalau misalkan kita di E di sini. Kalau misalkan di sini berarti masih kurang kenceng. Kalau udah di tengah berarti udah pas ya. Paham lah kalau masalah itu ya, tuner. Ini berarti kurang kenceng. Kita tinggal kencengin dikit. Udah pas. Dan ini ada di kunci E. Ini senar paling atas ya, misalkan seperti itu. Dan kalau misalkan udah kita setel gitarnya, tinggal kita hot lagi. Balik lagi ke mode penggunaan. Nah, kemudian untuk bagian sininya ini untuk tombol power udah paham ya. Ini untuk masuk gitar, input. Kemudian ini USB untuk pengecasan atau masuk ke komputer. Saya belum pernah coba ya untuk masuk ke komputer. Ini untuk USB atau pengecasan, dan ini yang satunya ini untuk rekam ke handphone ya. Kalau misalkan teman-teman mau langsung rekam dari si efek ini, nggak usah pakai sound card lagi, bisa langsung masuk ke handphone. Ini tinggal colok dari sini, kabelnya ini udah dikasih dari sananya ya untuk kabelnya. Kemudian yang satunya lagi masuk, tinggal colokin ke lubang headset si HP-nya kayak gini. Nah, ini udah masuk ya ke lubang headset HP-nya. Kemudian untuk yang satunya lagi ini untuk lubang headset atau headphone ya, sorry kehalangan. Ini untuk headset atau headphone. Dan kemudian ini untuk monitoring juga ya. Kalau misalkan kita sedang menggunakan gitar tanpa output kayak gini, kita gunakan headphone langsung masuk ke headset kita yang kita pakai. Dan ini yang terakhir, taulah untuk masuk ke ampli. Kayak gitu aja ya. Kalau misalkan masih ada yang bingung, langsung tulis saja di kolom komentar, nanti kita bakalan bahas lagi lebih lanjut ya. Sekian aja video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.